Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baik Desi Aniska. Kali ini untuk mata kuliah pengantar analisis real ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat lengkap pada bilangan real. Kalian perlu ingat bahwa di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat aljabar ya pada bilangan real, kemudian sifat urutan pada bilangan real. Nah, sifat aljabar dan urutan ini berlaku juga pada bilangan rasional ya. Nah, tapi kalau kita lihat di suatu bilangan, akar 2 ya, akar 2 ini bukan merupakan bilangan irasional. Nah, sifat lengkap ini akan kita gunakan untuk membahas nanti fungsi dari supremum eh, yang lebih jelasnya kita lihat di definisi berikut ini aja ya. Sebelum kita ke definisi supremum ya, kita lihat dulu teorema ini ya. Maaf, definisi maksud saya. Definisi terbatas ya. Diberikan subset tak kosong S elemen R ya. Definisi pertama menyatakan himpunan S itu terbatas di atas atau bounded above jika terdapat suatu bilangan U yang elemen R. Sedemikian sehingga S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S besar ya. Setiap bilangan U itu disebut dengan batas atas. Selanjutnya, himpunan S itu dikatakan terbatas di bawah atau bounded below jika terdapat suatu bilangan ya W. Sedemikian sehingga W itu kurang dari sama dengan S untuk semua S kecil elemen S kapital. Setiap bilangan W itu nanti dinamakan sebagai batas bawah. Selanjutnya, himpunan C ini menyatakan kalau suatu himpunan itu terbatas di atas dan juga ya memenuhi kondisi terbatas di bawah. Himpunan itu dinamakan himpunan yang terbatas ya. Selanjutnya, jika dia tidak memenuhi keduanya, dinamakan himpunan yang tidak terbatas. Coba kita lihat contoh ya. Kita namakan himpunan S1 yang elemennya adalah misalkan elemennya 1, 3, 5, 7 ya. S1 ini dia terbatas di atas ya. Terbatas di atas, yang menjadi batas atasnya adalah 7 ya, boleh. 7 itu kan elemen sebagai U-nya ya. Elemen R, sehingga 1 kalau kita lihat 1 memenuhi kurang dari 7, 3 kurang dari 7, 5 kurang dari 7, dan 7 juga kurang dari 7, sehingga kita bisa katakan 7 sebagai batas atas. Apakah hanya 7 saja? Tidak, banyak sebenarnya ya. Sehingga kita bisa menemukan himpunan batas atas untuk himpunan S1. Kalau kita punya 8, 8 juga batas atas, yang penting dia memenuhi ini ya. Elemen R sedemikian sehingga S kecil yang elemen S ini selalu kurang dari U yang kita pilih. Nah, dalam hal ini bisa U-nya 7, U8 ya. Maka S1 ini terbatas di atas. Kalau kita lihat lagi batas, apakah S1 ini punya batas bawah? Ya, kita lihat 1. 1 ini elemen R. Berarti dia sebagai U ya, calon U, calon batas bawah. Kita lihat sifatnya apakah dia memenuhi. 1 ini ya. Kurang dari sama dengan 1, oke, memenuhi. 1 ini kurang dari 3, 1 kurang dari 5, dan 1 kurang dari 7. Berarti dapat kita katakan W-nya adalah 1 sebagai batas bawah. Apakah hanya 1 saja? Tidak ya, bisa juga kita pilih 1,5, 2 ya. Oke, sehingga kita dapat menyatakan sebenarnya ada himpunan batas bawah dari S1 ya. Kemudian kalau kita pandang S2, oke.
Nah, sebelum itu, karena S1 ini terbatas di atas dan terbatas di bawah, maka kita dapat nyatakan bahwa S1 ini merupakan himpunan yang bounded atau terbatas ya. Bounded itu harus terbatas di bawah dan terbatas di atas. Bagaimana kalau saya punya himpunan yang bentuknya kalau kita gambar pada bilangan garis bilangan real, S2 ini lebih besar ya ini. Oke. Ini tidak ikut. Maka apa ini? S2 ini apakah dia memiliki batas atas atau batas bawah? Batas atasnya tidak ada ya, karena dia terus aja ke kanan, tidak ada batasnya, tapi dia punya batas bawah. Batas bawahnya bisa kita pilih 5 sebagai batas bawah ya. Karena 5 ini selalu lebih kecil sama dengan elemen S. Oke, ini ada kesalahan. Kalau 5 ini selalu lebih kecil dari 5 ya. Lebih kecil sama dengan 5 dan elemen S-nya itu. Elemen S2 ya. Berarti kita dapat katakan bahwa himpunan S2 ini terbatas di bawah, tetapi dia tidak terbatas di atas. Sehingga dapat kita katakan bahwa himpunan S2 ini adalah unbounded atau tidak terbatas. Selanjutnya, misalkan saya punya lagi contoh S3 ya, yang definisinya adalah himpunan X elemen R, di mana X kurang dari 1. Kalau kita representasikan dalam garis bilangan ya, berarti dia ke kiri kurang dari 1. Misalkan ini ikut juga nggak apa-apa, misalkan berarti dia di bold. Oke. Himpunan S3 ini merupakan himpunan yang terbatas di mana? Apakah di atas atau di bawah? Oke. Dia terbatas di atas ya. Dan batas atasnya bisa kita cari ya sebagai mana nih? 1 ya sebagai U-nya ya, batas atas. Apakah bisa selain 1? Bisa ya. Sehingga sebenarnya kita tuh mempunyai himpunan yang sebagai himpunan batas atas dari S3 ya. Kalau batas bawahnya apakah ada? Ini terus aja, berarti dia tidak terbatas di bawah ya, hanya terbatas di atas. Sehingga dapat kita katakan juga bahwa S3 ini himpunan yang tidak terbatas. Oke, berarti kita sudah dapat contoh himpunan yang terbatas dan tak terbatas ya. Himpunan yang terbatas itu adalah himpunan yang terbatas di bawah dan terbatas di atas, contohnya S1. Sedangkan suatu himpunan dikatakan tidak terbatas jika dia tidak memenuhi keduanya tadi ya, terbatas di atas dan terbatas di bawah. Sekarang kita ke supremum dan infimumnya. Ya, jika kita diberikan S subset tak kosong dari R ya. Kondisi pertama, jika S itu terbatas di atas, maka suatu bilangan U disebut supremum atau batas atas terkecil dari S jika memenuhi kondisi yang pertama. U itu merupakan batas atas. Jika ada batas atas yang lain, V, batas atas dari S, maka U kurang dari V itu ya, kurang dari sama dengan V. Dan notasinya adalah U sama dengan supremum dari S. Ingat, supremum ini adalah batas atas
terkecil. Kondisi kedua ya, jika S itu terbatas ke bawah, maka suatu bilangan U itu disebut infimum. Ini seharusnya W ya. W itu disebut infimum atau batas bawah terbesar dari S jika memenuhi kondisi pertama. W itu merupakan batas bawah ya. Syarat pertamanya dia harus batas bawah dulu. Selanjutnya jika ada T adalah sebarang batas bawah dari S, maka T itu selalu kurang dari sama dengan W ya. Sehingga W ini dinotasikan sebagai batas bawah terbesar atau infimum dari S. Kalau kita gambarkan ya, untuk batas atas terkecilnya adalah, misalkan ini adalah himpunan S ya, maka U itu letaknya di sini. Oke, ini himpunan S, batas atas terkecil atau supremum. Nah, syarat pertama, U adalah batas atas. Jika ada V, V ini adalah sebarang batas atas dari S, bisa saja V-nya di sini ya, di sini. Atau malah sama dengan U, dan V-nya itu memenuhi bahwa U selalu kurang dari sama dengan V, maka ini adalah U adalah supremumnya ya. Supremum dari S. Oke, seperti itu. Untuk yang supremum ya, ilustrasinya. Bagaimana kalau ini misalkan S ya. Untuk infimum, nah W itu sebagai batas bawah, berarti W di sini. Jika ada batas bawah yang lain, berarti batas bawahnya banyak ya. Bisa di sini ya. Anggap saja ini. Bisa juga W itu sendiri ya. T, maka kondisinya adalah T kalau kurang dari sama dengan W ya, maka W ini dapat dikatakan sebagai batas bawah terbesar atau infimum dari S. Nah, kalau di buku Bartle-nya seperti ini ya. Ya. S supremum. Oke. Ini U ya. Gimana nih? U sebagai supremum, ini W sebagai infimum. Nah, setiap himpunan pada bilangan real itu pasti memenuhi 4 kondisi ya. Seperti ini yang pertama, suatu himpunan S itu kelewatan. Saya tambahkan di sini bahwa untuk himpunan S subset dari R itu berlaku pasti ya, sembarang himpunan. Yang pertama mempunyai supremum dan infimum. Apakah yang kedua dia hanya mempunyai supremum saja. Yang ketiga hanya mempunyai infimum. Yang keempat tidak mempunyai infimum dan supremum. Oke, kalau yang pertama ini dia terbatas ya, seperti contoh S1 tadi. Kalau di garis bilangan dia mempunyai supremum dan infimum. Seperti ini ya S-nya ya, batasnya AB. Hanya mempunyai supremum berarti dia terbatas di atas saja. Misalkan ini adalah suatu angka X ya, ini S. S-nya terus ke kiri, ini dia terbatas di bawah, di atas, sehingga dia punya supremum. Atau dia hanya mempunyai infimum. Misalkan ini A, berarti dia ke kanan ya. S-nya ini S. Nah, tidak ada batas ke kanan, terbatas di kiri, ya berarti dia hanya mempunyai batas bawah terbesar atau
infimum. Dia tidak mempunyai infimum dan supremum. Oke, bisa saja dia semua himpunan seperti ini ya. R sendiri tidak punya batas atas dan batas bawah. Oke, kita lanjutkan ke lemma tentang supermum ya. Lemma ini menjelaskan jika suatu bilangan U itu merupakan supermum dari subset tak kosong S elemen bilangan real ya. Jika dan hanya jika U memenuhi kondisi yang pertama, S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S kapital, dan yang kedua jika V kurang dari U maka terdapat S aksen elemen S sedemikian sehingga V seharusnya V kurang dari S aksen. Ilustrasinya itu kita punya U supermum ya. Kalau U supermum ini S, berarti U itu di sini. U itu batas atas ya. U batas atas jelas. Karena dia batas atas, maka untuk setiap elemen S di sini berarti S ini kurang dari sama dengan U ya. Udah jelas. Ini saya pakai ilustrasinya. Yang kedua, misalkan V ini kurang dari U ya. Kita gambar lagi. Ini U ya. Ini S. V kurang dari U, bisa saja V itu di sini atau mungkin di sini ya. Bisa. Maka jika dia di sini boleh, maka tetap akan terdapat S aksen elemen S sehingga V ini kurang dari S aksen. Walaupun V-nya ternyata di sini juga atau sebelah sini ya, di luar dari elemen S ya. Ini jelas bahwa V-nya ini kurang dari S aksen, seperti itu ilustrasinya. Nah, lemma ini yang akan kita gunakan untuk membuktikan lemma selanjutnya ya, mengenai ini supermum dan infimum juga. Jika kita punya subset tak kosong S yang dengan kondisi pertama itu, saya tuliskan lagi bahwa di sini ada kalimat yang kurang sebenarnya pada lemma ini. Yang pertama itu kurangnya adalah U batas atas ya, dan U supermum, karena tidak semua batas atas itu merupakan supermum ya. Batas atas terkecil itulah yang namanya supermum jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif itu terdapat S1 sehingga berlaku U min epsilon kurang dari S1. Nah, karena dia jika dan hanya jika, maka kita akan buktikan ke salah satu sisi dulu. Oke, ke kanan berarti yang diketahui ini, yang dibuktikan yang sebelah kanannya. Berarti yang diketahui adalah U batas atas, otomatis ya, U supermum S. Nah, untuk setiap epsilon kita ambil epsilon lebih besar dari 0. Epsilon lebih besar dari 0 ini berarti negatif epsilonnya kurang dari 0 ya. Kemudian kedua sisi kita jumlahkan dengan U kurang dari U. Oke. Maka akan memenuhi kondisi U dikurang epsilon selalu kurang dari U ya.
Nah, ini kita gunakan lemma yang tadi, maka terdapat S1 yang memenuhi ini, sehingga U min epsilon kurang dari S1. Itu untuk yang ke arah kanan. Sekarang kalau dari kiri, kita punya U batas atas ya. Dan untuk setiap epsilon positif terdapat S1 elemen S sehingga U min epsilon kurang dari S1 ya. Karena U batas atas, maka kita ambil batas V ya sebagai batas atas juga, tetapi kurang dari U gitu. V itu batas atas yang V itu kurang dari U. Karena V kurang dari U ya, maka dapat dikatakan U kita bawa ke kanan min V itu lebih besar dari 0 ya. Karena U min V lebih besar dari 0 dan epsilon juga lebih besar dari 0, kita ambil aja epsilon yang sama dengan U min V ya. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai V itu ya, kita pindahkan ke sini, V itu sama dengan U min epsilon. Berarti posisinya U ini berada di sebelah kirinya V ya. Karena V juga batas atas, tapi kondisinya seperti ini. Maka kalau dari definisi itu terdapat S1 ya, elemen S, sehingga V ini sama dengan U min epsilon ini kurang dari S1, dan V kurang dari sini kita dapatkan V kurang dari S1. Kemana lagi nih? Nah, karena dia memenuhi ini ya, kita lihat lemma, jika V kurang dari U dan V kurang dari S aksen, maka U-nya U supremum. Nah, dari lemma itu terlihat jelas bahwa di sini langsung, karena di sini V kurang dari 0 dan V kurang dari S aksen, maka langsung dapat kita buktikan bahwa menggunakan lemma sebelumnya, U itu supremum dari S. Seperti itu. Untuk yang B-nya silakan kalian coba ya, untuk kasus infimumnya. Caranya masih analog dengan pembuktian yang A. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk sifat lengkap ya. Sifat lengkap di R. Sifat lengkap di R ini menyatakan bahwa setiap himpunan tak kosong di R pasti memiliki batas atas terkecil. Selanjutnya sifat tadi itu yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan sifat lengkap atau sering juga dinamakan aksioma supremum R. Sifat lengkap R ini bunyinya adalah jika S subset R, penjelasannya seperti ini, terdapat batas atas maka supremumnya ada gitu ya. Kita gambarkan S, misalkan ini adalah himpunan S ya.
kita dapat membentuk S bar, di mana S bar itu isinya min S. Untuk S-nya ini elemen S besar. Berarti S barnya di sini ya. Misalkan ini di sini. Nah, misalkan S-nya itu 1, 2, 3, maka S barnya ini adalah negatif 1, 2, 3. Selanjutnya, kalau kita S barnya ini kita negatifkan, maka dia berada di sebelah sini ya. S barnya menjadi himpunan yang terbatas ke atas. Oke, menurut definisi atau teorema sebelumnya, bahwa jika himpunan terbatas ke atas ya, maka dia punya, misalkan di sini ada U. U ini kita definisikan sebagai batas atasnya. Dari ini min S bar, supremum dari S. Ya. Berarti S-nya itu ke sini. S-nya ke sini. Kalau U-nya itu sebagai supremum, batas atas terbesar dari S, maka otomatis min U-nya itu sebagai infimumnya ya. Dari ini S, seperti itu. Oke, selanjutnya ini akibatnya ya. Akibatnya untuk bagian infimumnya. Jika subset tak kosong S elemen R atau subset R terbatas di bawah, maka punya infimum. Dan dapat dinotasikan bahwa W itu sebagai infimumnya ya. Caranya analog dengan sifat sebelumnya. Oke, sampai sini penjelasan saya mengenai sifat lengkap pada bilangan real. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.